Hai semua, kembali lagi dengan saya Otto. Masih dengan pembahasan mengenai sejarah dan perkembangan kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4. Seperti biasa, bagi yang belum subscribe, bisa subscribe dulu ya dan tekan tombol loncengnya. Kali ini, yang akan saya bahas masih dari benua Eropa, yaitu sebuah pabrikan dari Inggris dengan nama BSA, yang pada masa kejayaannya dulu pernah menjadi salah satu pabrikan terbesar di dunia. Namanya dikenal seantero jagat, termasuk juga di Indonesia. BSA adalah singkatan dari Birmingham Small Arm, yang didirikan pada tahun 1861 di Birmingham, Inggris. Awalnya perusahaan ini adalah sebuah pabrik senjata yang menyuplai kebutuhan perang untuk tentara Inggris. Namun pada perkembangannya, cabang bisnis BSA berkembang tidak hanya sebagai produsen senjata, namun juga ke pencetakan baja dan membuat sepeda di tahun 1880. 25 tahun kemudian, di tahun 1905, BSA membuat sebuah prototipe sepeda dengan mesin kecil buatan Minerva yang dipasang di bawah rangka utama. Setelah itu, Sir Howell Roger, yang kala itu menjadi CEO perusahaan BSA, mengumumkan sebuah hal penting ke seluruh pemegang saham, yakni ia memutuskan untuk menjual sepeda motor di masa mendatang. Dan motor itu akan diperkenalkan di Cycle & Motor Show pada tanggal 21 November tahun 1910. Dan benar saja, sebuah sepeda motor dengan nama BSA 3,5 diperkenalkan dan mulai dijual massal. Hingga akhirnya di tahun 1911, seluruh BSA 3,5 ludes terjual di pasaran. Dengan hasil tersebut, BSA Cycle Ltd tercipta pada tahun 1919 sebagai anak perusahaan yang berfokus pada pembuatan sepeda motor. Di bawah pimpinan dari Charles Hayde, yang menangani produk sepeda dan sepeda motor dari BSA. Saat itu BSA mengenalkan sebuah sepeda motor dengan mesin yang besar, yakni BSA model E dengan kapasitas 770 cc V-twin yang dapat memuntahkan tenaga hingga 6 daya kuda. Dan motor ini dapat melaju hingga 90 km per jam. BSA model E diproduksi hingga tahun 1924, lantas dilanjutkan dengan mesin yang lebih besar, yakni BSA model F dengan mesin 986 cc. Pada tahun 1928, BSA memproduksi sepeda motor dengan mesin 2 tak single silinder 174 cc, yaitu dengan nama BSA model A28. Motor ini memiliki 1,75 daya kuda dengan 2 percepatan. Pada masa itu, banyak yang menyukai motor ini karena sangat mudah digunakan. Ia memiliki bobot yang sangat ringan, serta memiliki handling yang bagus. Selain itu, mesin 2 taknya sangat kuat. Dalam artian, mesin ini bisa dipakai dalam perjalanan jauh tanpa kendala sedikit pun. Di tahun-tahun berikutnya, BSA mengenalkan beberapa model, yakni model A29, model A30, dan model A31 dengan beberapa update seperti di bagian suspensi, pengereman, dan penambahan gearbox menjadi 3 percepatan di model A31 yang dijual pada tahun 1931. Di tahun 1930-an, penjualan BSA kala itu sangat tinggi karena beberapa alasan seperti mesin yang tangguh, kemudahan untuk mencari spare part, serta dealer yang jumlahnya lumayan banyak. Selain itu, banyak pekerjaan yang menggunakan BSA sebagai kendaraannya, seperti petugas pos, serta petugas kepolisian. Karena saking larisnya motor ini, bahkan ada sebuah iklan yang menunjukkan bahwa 1 dari 4 motor yang kalian lihat adalah BSA. Dengan tagline, mesin dengan spesifikasi yang lebih baik, tersedia bagi mereka yang menginginkan performa lebih, atau untuk memenangkan sebuah kompetisi. Pada saat Perang Dunia Kedua, BSA membuat sepeda motor untuk dipakai oleh pasukan Inggris dengan nama BSA M20. Motor ini diproduksi dari tahun 1937 hingga tahun 1955. Dengan mesin 496 cc side valve single silinder 4 tak yang mampu memuntahkan tenaga hingga 13 daya kuda
di 4.200 rpm. BSA M20 tercatat sebagai salah satu tipe paling banyak diproduksi pada saat Perang Dunia Kedua, yakni mencapai 126.000 unit. Sebuah fakta menarik dari BSA M20 ialah pabrik dari BSA M20 menjadi salah satu target utama dari pihak lawan. Pada tanggal 19 November tahun 1940, pabrik BSA di Armory Small Hill diserang oleh pasukan udara musuh, yang mengakibatkan banyak pekerja pabrik menjadi korban dalam serangan udara tersebut. Setidaknya 2 buah bom dijatuhkan pada malam itu, yang mengakibatkan hancurnya sebagian bangunan pabrik BSA. Hal ini terjadi mungkin karena pihak musuh menganggap keterlibatan BSA dalam menjadi alat transportasi pada saat perang dapat merugikan pihak mereka. Sepeda motor dianggap memudahkan pihak Inggris untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan mudah dan cepat. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, BSA mulai fokus untuk memasarkan motor buatannya ke Eropa dan Amerika. Nah, untuk menaikkan penjualannya di Amerika, di tahun 1954, BSA memiliki sebuah tim balap untuk mengikuti ajang balap 200 mil Daytona Beach Race dengan menggunakan 2 buah motor yang berbeda, yakni BSA Gold Star dengan mesin 1 silindernya dan BSA Shooting Star dengan mesin twin silindernya. Dengan kepala mekanik kala itu ialah Roland Pike. Pembalap dari tim BSA memborong kemenangan dari posisi pertama hingga posisi kelima, serta 2 pembalap lagi yang berhasil finish di posisi ke-8 dan posisi 16. Ini merupakan kali pertama sebuah pabrikan berhasil menyapu bersih 5 posisi teratas. Di tahun 1960, BSA berada pada masa kejayaannya. Kala itu ia malah sempat mengakuisisi Norton dan Arrill. BSA juga sempat menjadi produsen sepeda motor terbesar dengan memproduksi beberapa tipe motor dari yang hanya bermesin 50 cc hingga bermesin 750 cc. Salah satu produk andalan mereka kala itu ialah BSA Golden Flash dengan mesin twin 646 cc 4 tak yang sanggup memuntahkan tenaga mencapai 35 daya kuda di 4.500 rpm yang memiliki bobot mencapai 190 kg. Dengan semua itu, top speed yang didapat ialah 160 km per jam. Golden Flash merupakan model pertama dari seri BSA A10. Motor ini memiliki warna dominan emas yang identik dengan tambahan warna hitam dan chrome. Pada awal tahun 1965, kompetitor dari Jepang seperti Honda, Yamaha, Suzuki, dan Kawasaki, serta kompetitor dari Eropa seperti Jawa, Bultaco, dan Husqvarna mulai ikut bersaing dalam penjualan sepeda motor di seluruh dunia, sehingga market share BSA mengalami penurunan. Selain hal tersebut, BSA dianggap tidak bisa mengikuti keinginan pasar. Karena kala itu, motor 2 tak sangat populer dan beberapa jenis motor trial dan scrambler beralih menggunakan mesin 2 tak. Di samping itu, sebuah sistem pemasaran yang buruk serta proyek mahal mempengaruhi keuangan perusahaan BSA. Sebagai contoh, BSA membuat sebuah proyek jor-joran dalam rangka menahan laju motor sisi kecil dari Jepang. Pada saat itu, BSA membuat sebuah sepeda motor dengan nama Arrill 3. Motor ini merupakan sebuah moped 3 roda dengan mesin 50 cc yang diciptakan untuk melawan moped dari Jepang. Namun bukannya berhasil. Motor ini malah membuat perusahaan semakin terpuruk, dengan total kerugian mencapai 2 juta pound sterling. Ditambah, BSA gagal untuk mengambil langkah serius dari ancaman sepeda motor Jepang yang kala itu sudah menggunakan sistem starter elektrik, yang mengakibatkan orang lebih memilih motor Jepang ketimbang BSA yang masih menggunakan starter manual. Pada tahun 1968, BSA memperkenalkan beberapa produk terbaru mereka dari varian 1 silinder,
2 silinder, serta 3 silinder. Dan motor 3 silinder ini diberi nama BSA Rocketry, yang merupakan hasil kolaborasi antara BSA dan Triumph. BSA dengan Rocketry dan Triumph dengan Trident T150, dan kedua motor ini terlihat sangat identik. BSA Rocketry sendiri memiliki spesifikasi mesin 3 silinder 740 cc WAV dengan 58 daya kuda. Motor ini sanggup melesat hingga 188 km per jam. Rocketry membawa teknologi sepeda motor jalan raya ke level yang lebih tinggi lagi, dan menjadikan saat itu sebagai awal dari era superbike modern. BSA Rocketry dan Trident T150 diketahui sebagai motor superbike pertama kali. Bahkan salah satu majalah otomotif Inggris kala itu menuliskan bahwa motor ini merupakan motor jalanan terhebat sepanjang masa. Kedua motor ini memiliki pasar yang berbeda. Rocketry terjual lebih banyak di Eropa ketimbang Trident T150. Sedangkan untuk pasar Amerika, penjualan lebih didominasi oleh Trident T150. Di tahun 1972, BSA diambang kebangkrutan. Meski penjualan BSA Rocketry bisa dibilang bagus pada tahun-tahun sebelumnya, namun tetap saja tidak bisa melawan perkembangan motor Jepang yang di tahun 1970-an semakin berkembang pesat. Namun di tahun terakhirnya, ia memperkenalkan beberapa model terbaru, yaitu BSA Goldstar 500, BSA Thunderbolt, dan yang terakhir ialah BSA Rocketry 750. Pada tahun 2016, BSA diakuisisi oleh Classic Legend PVT Ltd, yang merupakan anak perusahaan dari Mahindra Group. Dan di akhir tahun 2021, setelah puluhan tahun menghilang dari dunia otomotif, BSA Company Ltd tiba-tiba bangkit dari tidur panjangnya. Sebuah sepeda motor legendaris BSA dilahirkan kembali, ialah BSA Goldstar 650. Motor ini dipamerkan di Motorcycle Live Show di Birmingham, Inggris pada tanggal 4 Desember tahun 2021. Rencananya BSA Goldstar ini akan dijual pada tahun 2022 dan diposisikan di segmen retro premium kelas menengah. Mengusung desain klasik dengan karakter motor tua khas BSA, namun dengan teknologi yang lebih modern. Goldstar 650 akan berhadapan langsung dengan Royal Enfield 650 Twin. Dan meski dimiliki oleh perusahaan India, tetapi pengembangan desain dan mesin motor ini sepenuhnya diserahkan kepada pihak BSA Inggris. Namun memang tidak menutup kemungkinan motor ini bisa diproduksi di India di pabrik yang berlokasi di Pitt Hamburg. Spesifikasi dari BSA Goldstar 650 ialah motor ini memiliki mesin 652 cc single silinder DWC berpendingin cairan dengan tenaga mencapai 45 daya kuda di 6000 rpm dengan torsi mencapai 55 Nm pada 4000 rpm. Di masa mendatang, mudah-mudahan BSA bisa bersaing dan terus meramaikan pasar otomotif roda 2 agar semakin banyak pilihan untuk biker di seluruh dunia. Well guys, sekian penjelasan sejarah singkat BSA dari masa ke masa. Maaf jika ada salah pengucapan atau informasi yang kurang sesuai. Terima kasih.